ketemu lagi dengan Kak Tita dan teman-teman Kak Tita di pengajaran via online pada bulan Juni ini. Pada saat ini nanti kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana sih menjadi sahabat Allah dan menjadi sahabat sesama. Oke, mari kita bernyanyi, bermain bersama, dan juga sebelum itu yuk kita berdoa dulu yang akan bersama-sama dengan Kak Anggi. Ayo Kak Anggi. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar bersama. Lindungilah dan berkatilah kami agar berjalan dengan lancar dari awal sampai selesai. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan kendaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, kali ini Kak Aya akan membacakan bacaan Injil diambil dari Markus 4 ayat 30 sampai 34 tentang perumpamaan biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil dari antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Aya sudah selesai membacakan bacaan Injil mengenai perumpamaan biji sesawi. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana? Udah gak sabar ya dengerin Kak Santi bercerita? Nah, Kak Santi mau bercerita tentang dua gadis kecil yang sangat cantik. Mereka bernama Talita dan Laras. Mereka berdua itu sahabatan, teman deket gitu. Nah, mereka juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Si Laras itu anaknya periang sekali. Dia juga rajin pergi ke gereja, rajin berdoa. Sedangkan Talita tuh juga anaknya aktif sama seperti Laras. Tetapi hari ini Talita kelihatannya sedih. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Menurut adik-adik sendiri gimana? Talita kenapa kok sedih? Nah, karena mereka berdua itu tetanggaan dan kebetulan Laras melihat dari halaman rumahnya itu melihat Talita baru nangis. Terus akhirnya Laras memutuskan untuk menghampiri Talita. Talita, kamu kenapa? Kok mukamu murung gak seperti biasanya? Kamu habis nangis ya? Sini cerita, gak apa-apa, aku dengerin. Terus akhirnya si Talita bilang, iya Laras, aku baru sedih. Aku baru ditinggal ibuku pergi ke pasar beli sayuran. Katanya ibuku, anak kecil nggak boleh pergi ke pasar, nanti kena virus gitu. Ya udah, akhirnya aku di rumah sendirian. Terus takut. Jangan takut Talita, emang benar yang dibilangin ibumu tuh benar. Kan di masa pandemi ini kita diimbau untuk tetap di rumah. Gimana kalau aku temenin kamu di rumah? Kita main bareng, terus kita berdoa bareng kepada Bunda Maria biar kita nggak takut lagi. Gimana? Wah, ide bagus tuh Laras. Kenapa aku nggak kepikiran sampai segitu ya? Kan aku kan rumahnya deket juga sama kamu. Walaupun di masa pandemi ini, iman kita jangan sampai goyah Talita. Nah, ceritanya seperti itu adik-adik. Gimana? Seru kan? Adik-adik, dari cerita tadi
kita dapat mengambil kesimpulan bahwa janganlah kita takut, karena takut dapat membuat iman kita goyah. Jika takut, lakukanlah apa yang dilakukan Talita dan Laras tadi, yaitu berdoa. Karena percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Hai adik-adik, di sini kita akan menyanyi lagu Dia Semakin Bertambah bersama Kak Yimas. Yuk kita nyanyi bersama. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah pengajaran iman kita minggu hari ini. Sekarang mari kita tutup dengan mohon berkat dari Tuhan. Kita siapkan diri kita. Ya Allah yang maha murah, berkatilah anak-anak-Mu yang telah mengikuti pengajaran iman hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.